Hai anak-anakku, jumpa lagi dengan saya, Ibu Uce Komas. Apa kabar semuanya hari ini? Pasti baik dan sehat kan? Anak-anak, saat ini kita akan belajar mata pelajaran IPA Asik. Apa saja yang akan kita pelajari? Wow, yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang listrik. Kita mulai ya. Listrik diartikan sebagai suatu daya ataupun energi yang muncul dikarenakan terjadinya gesekan ataupun melalui sebab proses fisika. Listrik ada dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Kita lihat sama-sama listrik statisnya. Listrik statis merupakan jenis listrik yang elektron di dalam konduktornya diam atau tidak berpindah. Listrik statis dapat terjadi jika dua buah konduktor yang memiliki muatan yang berbeda saling digosok-gosokkan. Maka akan membuat muatan listrik yang terdapat pada konduktor tersebut akan menjadi satu dan berkumpul pada permukaan konduktor yang saling digosok-gosokkan. Contohnya pada gambar itu ya, balon dan rambut, Mister sisir dengan potongan kertas. Jadi jika balon Mister sisir digosok-gosokkan di kain atau di kain wol, ditaruh pada rambut atau potongan-potongan kertas, maka dia akan terangkat. Wow, yang di sebelah itu petir. Jadi petir termasuk listrik statis. Petir merupakan listrik alam ya. Listrik dinamis. Listrik dinamis sangat berbeda dengan listrik statis. Listrik dinamis merupakan gerakan atau perpindahan elektron antara atom satu dengan atom lainnya yang terdapat pada penghantar atau biasanya disebut konduktor. Arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Jadi potensial tinggi itu kutub positif ya, potensial rendah itu kutub negatif. Perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif disebut tegangan listrik atau potensial listrik. Satuan tegangan listrik adalah volt yang diukur menggunakan alat voltmeter. Jadi alat pengukur yang merupakan penggabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter itu biasanya disebut avometer atau multimeter. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Misalnya saklar. Jadi saklar adalah alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Ini dia ya contoh saklarnya, ada di rumah anak-anak semuanya. Ini yang namanya saklar. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian paralel, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kita mulai dengan rangkaian seri ya. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Ini contohnya baterai disusun seri. Silahkan anak-anak amati. Ini contohnya lampu disusun seri. Silahkan anak-anak amati. Kita lanjut dengan rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang.
Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. Kita lihat ya. Baterai disusun paralel. Lampu disusun paralel. Oh ya, kalau rangkaian yang biasanya dipakai di rumah anak-anak dan rumah ibu guru itu adalah rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu biasanya digunakan di rumah-rumah ya. Ini rangkaian apa ya? Ini yang ketiga. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Diamati ya. Sekarang konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik itu disebut konduktor. Sedangkan benda-benda penghantar arus listrik yang buruk itu disebut isolator. Beda ya, jadi kalau konduktor itu misalnya besi, tembaga, ya seng. Kalau yang isolator itu misalnya kain, plastik, ya. Itu adalah konduktor dan isolator. Ini apa ya? Ini adalah sumber-sumber listrik. Sumber listrik adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Jadi beberapa sumber listrik yang sering digunakan adalah batu baterai, akumulator, dinamo, dan generator. Oke, sudah kenali semuanya kan? Batu baterai. Batu baterai atau elemen kering. Dia memiliki kutub positif dan kutub negatif. Jadi kutub positif itu batang karbon dan kutub negatif itu seng. Batu baterai atau batu kering terdiri atas wadah seng yang berisi campuran sel minyak, serbuk arang, batu kiwi, serta batang karbon. Jadi jika baterai kering dipakai, kekuatan listriknya akan semakin melemah yang akhirnya akan habis. Jadi baterai ini tidak dapat digunakan lagi. Pada saat baterai kering digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Akumulator. Akumulator atau biasa dibilang aki itu merupakan baterai basah. Terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Jadi lempengan logam timbal menjadi kutub negatif dan lempengan logam peroksida menjadi kutub positif. Kemampuan akumulator dapat diperbarui kembali dengan cara melakukan penyetruman. Dinamo. Dinamo sepeda terdiri atas kumparan yang ditempelkan di tengah medan magnet U. Ketika kepala dinamo berputar, kumparan akan turut berputar. Perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Jadi dinamo itu dia mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, anak-anak sudah sering gunakan kayaknya kalau di sepeda. Generator. Sumber listrik lainnya yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah generator. Jadi untuk menghasilkan energi listrik yang lebih besar digunakan generator yang besar. Generator ini bisa digerakkan oleh kincir besar atau namanya turbin. Boleh diamati gambarnya ya. Turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air dari bendungan atau dam. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLTA sangat tinggi, yaitu sekitar 10.000 sampai 20.000 volt. Tetapi ketika dialirkan ke rumah-rumah itu diturunkan. Nah, dengan menggunakan alat yang namanya transformator atau trafo. Nah,
Jadi, trafo adalah alat listrik yang dapat menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Jadi, kalau di rumah-rumah tidak 10.000 dan 20.000 ya, tetapi itu diturunkan. Jadi, trafo yang dapat menaikkan tegangan listrik disebut trafo step up, sedangkan trafo yang dapat menurunkan tegangan listrik disebut trafo step down. Manfaat energi listrik atau perubahan energi listrik. Jadi energi listrik ini bisa diubah menjadi energi lainnya. Kita lihat sama-sama ya. Energi listrik itu bisa diubah menjadi energi cahaya. Nah, ya. Energi listrik bisa diubah menjadi energi gerak. Energi listrik bisa diubah menjadi energi panas. Energi listrik bisa diubah menjadi energi bunyi. Jadi semua perubahan energi ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak di rumah ya. Pasti sudah melihat. Itu adalah perubahan energi listrik. Bahaya energi listrik. Di antara kerugian yang paling besar adalah hubungan singkat atau korsleting yang dapat mengakibatkan kebakaran. Jika energi panas itu sangat besar, maka kabel atau kawat akan berpijar yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Untuk mencegah bahaya kebakaran atau kerusakan karena korsleting, maka digunakan sekring. Jadi energi listrik juga punya bahaya ya anak-anak ya. Itu yang biasa terjadi karena kebakaran. Itu karena korsleting. Jadi untuk mencegah bahaya kebakaran atau kerusakan karena korsleting maka digunakan sekring. Itu contoh sekringnya ya. Penghematan energi. Cara untuk menghemat energi listrik diantaranya adalah jika anak-anak tidak menonton televisi atau mendengarkan radio itu harus dimatikan. Ya, jangan dinyalakan saat tidak dinonton atau tidak didengar. Kemudian menggunakan lampu yang dayanya rendah sesuai dengan kebutuhan. Jangan nyalakan lampu atau listrik di siang hari ya. Karena itu akan membuang-buang energi. Tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi. Misalnya setrika. Jadi kalau mau setrika sekaligus, jangan dibiarkan aja. Atau di setrika satu, matikan dulu, kemudian kasih nyala lagi, setrika lagi yang lain, jangan ya, itu membuang-buang energi. Kemudian tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi. Itu merupakan penghematan energi ya. Semoga semuanya bisa menghemat energi. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap sehat dan selalu bersinar seperti cahaya listrik. Salam literasi. Jangan lupa ya, setelah selesai nonton, di like, subscribe, dan komen. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya.